Halo, Assalamualaikum. Salam kenal, saya Nurse Rohma. Pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai Microsoft Excel untuk khususnya keperawatan atau untuk pemula. Langsung saja kita akan ke materinya. Oke. Jadi Excel itu apa? Excel adalah salah satu program Microsoft Office yang mana pada umumnya dijelaskan sebagai program spreadsheet. Nah, Excel itu kegunaannya apa sih? Excel itu bisa melacak data, membangun model untuk menganalisis data, menulis rumus untuk melakukan perhitungan pada data itu, dan memproses data dalam berbagai cara. Serta selain itu menyajikan data dalam bentuk grafik. Nah, yang membedakan dari Microsoft Excel, kalau penyajian data berbentuk grafik di Microsoft Word atau Microsoft PowerPoint juga bisa. Tapi kalau di Excel kita tidak perlu membingungkan atau mengangan-angan berapa sih kolom yang harus kita buat, berapa sih baris yang harus kita buat, seperti itu. Jadi kita langsung menuangkan ke Microsoft Excel. Nah, di lembar kerja Microsoft Excel itu kita sudah disediakan 256 kolom yang mana tampilannya diawali pada huruf A sampai diakhiri ada 2 digit sampai selesai, sejumlah 256 kolom. Sedangkan untuk baris kita disediakan 65.536 baris. Jadi untuk baris kita menggunakan angka 1 sampai 65.000 sekian itu. Terus kemudian kalau kita menyebutkan suatu sel itu apa? Sel itu adalah perpotongan antara baris dan kolom. Nah, untuk penamaan kolom atau penamaan sel itu kita diawali dengan kolomnya dulu baru baris. Contohnya kita sebut dengan sel B5 seperti itu. Lanjut, pada menu tampilan Microsoft Excel lembar kerja kita itu seperti ini. Yang pertama ada Quick Toolbar. Quick Toolbar di sini kita dibantu ada save, ada undo redo, ada print preview seperti itu. Jadi kita tidak perlu mengklik file, save, file, print dan lain sebagainya. Oke, terus kemudian title bar di sini itu adalah untuk menampilkan nama file yang sudah kita ketik atau kita buat. Nama file ini kalau seperti ini itu nama filenya adalah book 1 atau lembar kerja di book 1. Terus kemudian Windows Control. Windows Control di sini ada minimize, ada maximize, ada close seperti itu. Terus ke yang home, insert, backlight, formula itu apa sih? Ini adalah tabs ribbon, sedangkan isinya adalah disebut dengan ribbons. Kita nanti akan mengulas sejauh mana apa sih yang di ribbonnya ini yang sering digunakan seperti itu. Terus kemudian di sini ada name box. Jadi kita klik di sini, dia akan muncul A1, penamaan selnya adalah A1. Yang selanjutnya ada formula bar. Di sini itu akan tampil formula atau rumus ataupun data atau kalimat yang kita ketik di sel. Terus kemudian ada kolom yang tadi sudah saya jelaskan mulai dari A sampai 250 sekian tadi. Terus yang baris juga gitu, dimulai dari 1 sampai 65.000 sekian tadi. Terus sel itu adalah kolom dan baris. Penamaan sel kolomnya dulu disebut baru barisnya. Kemudian ada vertical scroll bar. Vertical scroll bar, ada horizontal scroll bar. Kenapa ada vertikal dan horizontal? Karena ini memang kolomnya banyak dan barisnya juga banyak seperti itu. Ada tabs worksheet. Tabs worksheet di sini kita tidak perlu membuat banyak sekali dokumen Microsoft Excel. Semisal ada di nilai Proksu semester 1
itu pakai sheet 1, nilai Proksus semester 2 di sheet 2 dan seterusnya. Jadi kita tinggal klik di title barnya nilai Proksus seperti itu. Jelas ya sampai sini? Oke, kita aplikasikan langsung ke Microsoft Excel. Nah, di sini kita akan mempelajari sebelumnya. Kita akan mengulas di ribbonnya, mana sih yang sering digunakan. Nah, yang di home yang sering digunakan adalah font, yang di bagian font ya, mulai dari fontnya apa, size-nya berapa, bold, italic, underline. Terus ini untuk kita ngasihkan garis dan kolom, jadi untuk mengkotakin. Terus yang ini A besar, A kecil itu kita tidak perlu memikirkan size-nya berapa, jadi kita besarkan, kita kecilkan sesuai dengan keinginan kita. Yang gambar seperti ini untuk memberikan warna pada sel. Kalau yang ini memberikan warna pada tulisan. Ini letak tulisannya, apakah di atas, di tengah, atau di bawah. Kalau ini apakah rata kiri, atau tengah, atau rata kanan. Web text itu digunakan seperti ini nanti modelnya. Jadi kita ketik Microsoft Excel, dia karena lebih panjang, misal kita klik Microsoft Excel. Nah, dia akan memenuhi lebih dari sel yang sudah disediakan. Kita klik web text, dia akan meringkasnya seperti itu. Kalau semisal ini ada merger cell tidak seperti ini, tapi kegunaannya seperti ini. Jadi kita menggabungkan beberapa kolom ataupun baris seperti itu. Oke, teman-teman, kita lanjut ke yang lainnya. Nah, di sini yang paling sering digunakan adalah di sel ini, ada insert, ada delete ya. Itu kegunaannya kita tinggal mengklik. Kalau pengen menghapus kolom baris ini, oke, kita klik barisnya, kemudian kita klik delete. Kalau pengen nambah lagi, kita balikan ke insert. Kolom juga gitu, sama, kita klik kolomnya, kita delete seperti itu. Nah, kalau selanjutnya kita di sel sini ada format, itu yang sering tidak diketahui fungsinya. Nah, kita seringkali menggunakan cara ini. Nah, kita geser seperti ini untuk memperbesar atau memperkecil tabel ataupun kolom maupun baris. Nah, kita blok aja mana kolom dan barisnya yang mau kita atur, kemudian format. Nah, kalau ini adalah pengaturan secara otomatis untuk baris. Kalau ini yang saya ingin adalah otomatis untuk kolom. Nah, secara otomatis dia akan rapi seperti ini. Oke, lanjut saja ke yang insert. Insert di sini itu yang sering digunakan adalah chartnya. Chartnya di sini kita tinggal disediakan, kita tinggal pilih mana aja yang kita inginkan. Ini ada tabung seperti ini, kerucut dan lain-lain. Terus kemudian ini line, ini diagram pi, ini diagram bar, ini grafik seperti ini, sampai yang lainnya banyak pilihannya. Terus kemudian selain itu yang sering digunakan di sini yaitu simbol. Ini biasanya yang sering adalah kurang lebih atau lebih dari sama dengan, terus kemudian centang dan lain-lain. Oke, kita lanjut ke backlight. Backlight di sini itu sama halnya dengan Microsoft yang lain. Ada margin untuk pengaturan marginnya. Orientation ini digunakan untuk bentuk kertasnya, ada potret, ada landscape, sama ya, sama dengan Microsoft yang lain. Untuk size-nya terserah mau A4, legal, letter, sampai folio. Nah, untuk print set area atau print area ini kita blok dulu mana yang akan kita print. Nah, kalau kita klik print set area, secara otomatis kalau di print akan yang ke print
yang sudah kita print set area. Terus kemudian kalau tidak ya, seandainya tidak pakai print set area yang di print, maka akan semuanya yang ada di lembar kerja itu ikut ke print. Oke, ikut di print. Print title itu kalau kita seandainya berlembar-lembar, nanti bisa titelnya itu tidak akan hilang. Nah, di sini ini nanti kita tuliskan kolom dan barisnya. Ini kolom barisnya aja, ini kolomnya aja. Mana sih yang harus di print? Terus kemudian kita lanjut. Formula ini hanya tambahan ya. Karena apa? Karena kita klik sama dengan kita taruh. Nah, kita klik kata kuncinya, sudah semuanya bisa dilihat di sini untuk formulanya. Jadi ini hanya bantuan saja. Terus kemudian untuk data yang sering digunakan adalah yang ini. Ini untuk memfilter dari atas ke bawah, dari besar ke kecil seperti itu. Di view ini biasanya kalau dosen-dosen itu ada di sini, komentar, atau Bapak Ibu, teman-teman semuanya itu kalau butuh mengomentari suatu dokumen bisa klik di sini. Kalau view, view ini seringkali digunakan itu ada freeze. Jadi kalau semisal ini datanya banyak sekali, kita klik di sini, kita freeze, kita bekukan. Nah, kalau ini sudah tampilannya seperti ini. Nah, ini tidak akan bergerak. Jadi sampai ke akhir pun nanti, nah, jumlah aritmatika dan lain-lain ini itu bisa tetap terlihat seperti itu. Untuk Acrobat jarang sekali digunakan. Nah, kita langsung ke aplikasinya. Baik teman-teman, kita mulai di penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian yang simple-simple saja. Kita tidak perlu menggunakan kalkulator atau sejenisnya seperti itu. Jadi kita hanya mengklik sama dengan dulu. Kita klik data yang mau kita tambahkan, terus kemudian kita kalau penjumlahan kita kasih positif atau plus, terus data berikutnya langsung enter. 25 tambah 5 adalah hasilnya 30. Kalau pengurangan juga gitu, kita klik sama dengan, kita ketik sama dengan, kemudian klik data yang ingin dikurangi, kita kasih min strip ya, terus data berikutnya baru enter. Kemudian perkalian juga seperti itu, klik sama dengan, ketik sama dengan, klik data yang ingin dikalikan. Nah, kalau perkalian adalah bintang ya. Terus kemudian data berikutnya enter. 25 kali 5 125. Untuk pembagian kita ketik sama dengan, kita klik data yang pertama, kemudian kita garing. Kita berikan garing ya untuk pembagian. Kita klik data yang kedua, kemudian kita enter. 25 dibagi 5 hasilnya 5. Seperti itu. Nah, selanjutnya di sini saya sudah mempunyai data. Kita tadi kan tinggal klik ya. Kalau datanya cuma 2, it's okay, nggak masalah. Tapi kalau datanya sudah banyak seperti ini, gimana? Nah, caranya tadi formula. Kita bisa klik formula di sini, auto sum, atau langsung saja kita ketik sama dengan S. Kita cari sum. Kita klik 2 kali, kemudian kita blok data yang mau dijumlahkan. Kita jangan lupa kurung tutup, kemudian kita klik enter. Nah, kita coba ya. 3 tambah 5 8 tambah 2 10 tambah 4 14 tambah 7 21. Oke, hasilnya sesuai. Seperti itu. Selanjutnya agak sedikit lebih tinggi atau lebih rumit. Nah, di sini sebentar biar lebih, nah seperti ini biar lebih jelas. Oke, untuk nilai terendah kita ketik sama dengan pakai min. Kita cari min, kita klik 2 kali, kita blok datanya, kemudian kurung tutup, enter. Nah, sudah terlihat nilai terendah adalah 57, punyanya Dinda. Oke, untuk nilai tertinggi juga seperti itu, kita
ketik sama dengan ya, kita kasih max. Nah, max untuk nilai tertinggi, kita blok nilainya atau datanya, kemudian kita kurung tutup dan enter. Oke, nilai tertingginya adalah 90. Untuk nilai rata-rata tidak perlu menghitung juga, menjumlahkan semuanya, kemudian kita bagi jumlah datanya. Nah, kita difasilitasi dengan average. Jadi kita klik average. Nah, average ya. Kita klik 2 kali, kita blok seperti tadi, kurung tutup, jangan lupa kita klik enter. Rata-rata adalah 74,875. Jumlah mahasiswa karena ini sedikit tidak masalah, jadi kita tahu jumlahnya 8. Tapi kalau banyak, kita tinggal kasih ketik sama dengan count ya, count. Nah, kita klik count 2 kali, kemudian kita blok juga datanya yang ingin dihitung, kemudian kita kurung tutup dan enter. Oke teman-teman, mudah kan? Selanjutnya kita lihat di hasil akhir, maunya naik kelas sama tidak naik, seperti itu. Gimana caranya? Kita tidak perlu memikirkan itu. Nah, kita ketik sama dengan, kemudian kita ketik if. Nah, kita pilih if di sini, kita klik 2 kali, tinggal melanjutkan sesuai instruksi yang ada di komputer teman-teman sekalian. Oke, logikanya adalah logika tes ya. Data ini, saya ingin data ini lebih dari 60 koma ya. Di sini dikatakan koma, ketik aja koma. Kemudian ketik kurung kurawal itu tanda petik ya. Terus kemudian kalau logikanya nilai ini lebih dari 60, maka naik kelas. Ini hasil yang benar atau value if true, naik kelas. Terus jangan lupa titik 2 lagi, tanda petik lagi, kemudian koma, tanda petik lagi. Nah, value if false, kalau salah apa? Tidak naik kelas. Oke, kurung tutup, kita enter. Nah, sudah, secara otomatis kita tidak perlu pusing-pusing. Nah, untuk ke bawahnya tidak perlu copas lagi ya teman-teman, kita tinggal tarik saja. Nah, tarik, sudah semuanya, kita tahu hasilnya. Nah, seperti ini adalah nilai yang di bawah 60, jadi dia tidak naik kelas. Oke, mudah kan teman-teman? Kita lanjut yang agak ribet sedikit. Nah, yang agak ribet sedikit, ini di sini clue-nya adalah nilai akhir adalah 40% dari nilai tugas dan 60% dari nilai ujian. Ini nilai tugas, ini nilai ujian. Prosentase nilai tugas kita tinggal ikuti perintah yang ada di bawah. Kita klik sama dengan mana sih nilai tugas, kita klik, kemudian 40%-nya berarti dikalikan 0. Kalau koma tidak ada ya di Excel, pakai titik, 0,4 atau 0,4. Kita enter. Nah, di sini kita tidak perlu copas lagi, kita tarik saja ke bawah. Sudah selesai 40%-nya. Kita lanjut ke 60%-nya. Kita tarik sama dengan klik nilai ujiannya, kita kalikan bintang ya, 0,6. Kalau 60%, kita enter. Nah, setelah itu kita tarik ke bawah. Nilai akhirnya seperti apa? Kita tinggal melihat perintahnya. Nilai akhir adalah 40% dari nilai tugas dan 60% dari nilai ujian. Maka penjumlahannya di prosentase tugas dan prosentase ujian. Kita ketik sama dengan, kemudian kita klik prosentase ujiannya, kita jumlah ya, tambah plus. Terus kemudian kita klik yang prosentase ujian, kita enter. Oke, ini hasil akhirnya. Nah, mudah sekali teman-teman. Oke, jadi untuk materi yang kali ini sampai sekian untuk ya kita pembahasnya ya. Sekian video kali ini. Jika suka dengan video ini, tekan like,
share kepada teman-teman yang membutuhkan ya teman-teman. Jangan lupa klik subscribe dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar kalau ada video baru nanti bisa muncul di teman-teman. Oke, terima kasih teman-teman. Dadah. Assalamualaikum.